Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kini kita telah sampai kepada Advent yang kedua, dan firman Tuhan akan menyapa kita dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-keretanya dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Menyambut Raja yang adil dan jaya. Demikian topik dalam bahasa Indonesia, Manomu-nomu Raja Partigor Jala si Parmonang dalam bahasa Batak. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang peristiwa mereka telah kembali dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Maka panggilan Nabi Zakaria yang daripada Tuhan mengingatkan situasi kondisi umat Tuhan yang kala itu asik membangun rumahnya sendiri. Ketika mereka kembali dari Babel, dibawa oleh Zerubabel, tujuan mereka pertama sekali adalah untuk membangun bait Allah. Itu panggilan pertama mereka. Ketika Raja Kores mengatakan, kembalilah ke kampung halamanmu. Di sanalah engkau beribadah bersama Tuhanmu. Mereka diajak untuk membangun bait Allah, bait suci. Tapi karena waktu itu ada konflik. Itu ada beberapa dari suku Samaria yang mengganggu pembangunan. Sehingga mereka tidak melanjutkan pembangunan itu. Mereka mengesampingkan hidup rohani, hidup spiritual. Maka mereka pusat membangun rumah mereka dan melupakan rumah Allah. Dalam situasi yang demikian, maka Tuhan memanggil Nabi Zakaria. Agar Nabi Zakaria mengingatkan mereka membangun kembali bait Allah dengan indahnya. Demikian latar belakang nas kalau kita membaca kitab Zakaria. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada masa Advent kedua ini panggilan untuk bersukacita. Bersukacita beria. Yesus diibaratkan sebagai seorang mempelai. Maka ada panggilan, hai putri Yerusalem, hai putri Sion. Sebenarnya sama ini. Jika kita baca Alkitab, jika dikatakan di sana Yerusalem maupun Sion, itu sebenarnya adalah sama. Itu adalah kota Daud. Sebenarnya ini dulu adalah benteng pertahanan orang Yebusi. Orang Yebusi ini adalah suku-suku yang sungguh luar biasa kuatnya. Tapi ketika Daud menaklukkan benteng Yebusi, dia rubah namanya menjadi kota Sion. Jadi kota Sion ini berdekatan dengan Yerusalem. Sion dibangun
maka tidak ada lagi kemah Allah. Dimasukkanlah tabut perjanjian ke kota Sion. Maka ketika dikatakan Sion, itu sama dengan Yerusalem. Dan ketika dikatakan Yerusalem, itu sama dengan Sion. Maka panggilan hari ini oleh Nabi Zakaria bagaimana menyambut seorang raja. Karena raja mau datang. Biasanya orang yang datang kepada raja, mengundang raja. Sekarang raja sendiri yang datang. Maka putri Sion maupun Yerusalem mempersiapkan diri untuk menyambut raja tersebut. Penyambutan terhadap raja tersebut adalah bentuk suatu perubahan yang sungguh luar biasa. Karena raja itu datang ke tengah-tengah mereka. Dan raja itu adalah raja yang adil. Raja yang tidak melihat wajah. Raja yang tidak berat sebelah. Raja yang hidup di dalam kebenaran. Raja yang datang itu adalah seorang pemimpin yang sungguh luar biasa. Maka dikatakan dia adalah raja yang jaya. Pengertian kata jaya di sana menimbulkan suatu kekuatan yang tidak dapat terkalahkan. Dia adalah raja yang adil, dia adalah raja yang jaya. Maka dia harus benar-benar disambut di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita cara menyambutnya? Dalam nas ini dikatakan bagaimana kita cara menyambut raja tersebut. Pertama hidup di dalam kerendahan hati. Menyambut raja harus hidup di dalam kerendahan hati. Karena raja yang datang tadi adalah raja yang rendah hati. Biasanya raja-raja dunia sombong. Angkuh. Kebanyakan raja demikian. Tapi raja yang satu inilah raja yang benar-benar hidup di dalam kerendahan hati. Bahkan ketika dia datang, Zakaria mengatakan, dia mengendarai keledai beban. Dia tidak mengendarai seekor kuda untuk berperang. Tapi dia mengendarai seekor keledai beban. Memperlihatkan kerendahan hati, tidak arogansi dan tidak sombong. Maka setiap orang yang menyambut raja tersebut, dia harus hidup di dalam kerendahan hati. Berikutnya saudaraku yang terkasih dikatakan bahwa raja itu adalah raja yang penuh damai sejahtera. Dia menghadirkan revolusi damai yang sungguh luar biasa. Dia tidak mengangkat senjata. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Tidak ada lagi senjata-senjata perang. Raja itu menghadirkan damai sejahtera. Dia menghadirkan damai sejahtera. Hidup dalam kerendahan hati dan penuh damai sejahtera. Inilah panggilan kita pada Minggu Advent yang kedua ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat lebih jauh lagi tentang firman Tuhan ini. Bagaimana kita hidup di dalam konteks saat ini. Yang orang mencintai kekerasan. Maka panggilan kita dimanapun kita berada harus mampu menghadirkan, menciptakan damai sejahtera.
Segala bentuk kekerasan harus dihilangkan kalau kita mampu ingin menyambut Raja pemenang tersebut. Menyambut Yesus Kristus pada masa Advent ini, pertama sekali tanggalkan dari hidupmu kesombongan, arogansi, tapi hiduplah di dalam kerendahan hati. Jauhkan dari hidupmu ini segala bentuk-bentuk kesombongan. Tapi marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Agar kita benar-benar menjambut Dia, Raja, yaitu Yesus Kristus, Mesias itu. Setiap orang yang mau menyambut Kristus, dia harus mampu hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, setiap orang yang mau menyambut Kristus, dia harus hidup di dalam kedamaian. Paling sedikit berdamai dengan dirimu sendiri. Harus mampu hidup berdamai dengan diri sendiri. Setelah itu berdamailah kamu dengan tetanggamu, berdamai dengan keluargamu, berdamai dengan setiap semua orang. Karena Dia, Raja yang datang itu adalah Raja damai sejahtera. Maka saya katakan tadi, Dia membawa revolusi damai. Tidak ada lagi senjata-senjata perang, tapi senjata-senjata perang diganti menjadi alat-alat yang menghadirkan damai sejahtera. Jadi ketika kita merayakan Advent yang kedua ini, menyambut Dia Kristus Yesus, kita adalah mempelainya. Mempelai mempersiapkan diri dengan baik. Supaya mempelai yaitu Yesus Kristus itu hadir. Marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Marilah kita hidup berdamai dengan siapapun. Jika itu telah mampu kita lakukan, maka Advent yang kedua ini akan benar-benar membawa dampak yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Dimanapun kita berada minggu ini, kalau yang kedua nilai ini dapat kita wujud nyatakan, hidup di dalam kerendahan dan hidup penuh dengan damai sejahtera, maka kita akan melihat bagaimana perubahan hidup itu. Selamat menikmati Advent yang kedua, sambutlah Dia, Raja di Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengajak kami menyambut Yesus Kristus dengan mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami hidup di dalam kerendahan hati. Bahkan kami mampu hidup menghadirkan damai sejahtera yang daripadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, baik dalam dunia pekerjaan dan di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, kami harus mampu hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sekaligus di dalam damai sejahtera. Biarlah kiranya firman Tuhan senantiasa kami hidupi selama minggu-minggu Advent ini, sehingga kami akan melihat perubahan yang sungguh besar di dalam hidup kami ketika kami menghidupi Dia, Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang terkena musibah tanah longsor, terkhusus di Simahulape Bakti Raja. Tuhan kiranya menghibur yang berduka. Tuhan kiranya menopang mereka yang papa. Bahkan dengan Roh Kudus-Mu membangkitkan semangat mereka untuk melihat ke depan. Ada rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Dan jika saat ini pun seluruh gerejamu HKBP ingin membantu jemaat-Mu korban tanah longsor, biarlah kami sehati sepikir membantunya melalui persembahan kami. Dan kami yakin Tuhan akan menerima persembahan kami ini menjadi dupa yang harum kehadirat-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh keluarga mereka,
agar Tuhan yang menguatkan, bahkan membaharui hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.